Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Aku lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil yang hangat. Rumah kami sederhana, namun penuh cinta dan tawa. Ayah seorang pegawai negeri, ibu seorang guru sekolah dasar. Dari kecil, aku selalu diajarkan untuk bersyukur, menghormati orang lain, dan menjaga hati tetap lembut. Hidupku tidak pernah sempurna, tetapi aku merasa cukup bahagia dengan keluarga kecil kami. Aku selalu percaya, kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan, melainkan tentang rasa aman dan dicintai. Sejak remaja, aku dikenal sebagai sosok yang lembut, penurut, dan mudah bergaul. Teman-temanku sering mengatakan bahwa senyumku bisa menenangkan suasana, dan aku senang bisa membuat orang lain merasa nyaman. Namun, di balik senyum itu, aku juga memiliki rasa ingin dicintai dan diterima sepenuhnya. Mungkin karena aku tumbuh dengan perhatian orang tua yang hangat, aku selalu membayangkan bahwa cinta akan selalu indah, tanpa harus menyakiti. Saat kuliah, aku bertemu dengannya, suamiku. Saat itu, aku masih muda, polos, dan penuh harapan. Dia bukan orang yang terlalu mencolok, tetapi ada sesuatu dalam cara dia menatapku yang membuatku merasa dihargai. Dia terlihat dewasa, bijaksana, dan tampak selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatku merasa aman. Seiring waktu, perhatian yang dia tunjukkan membuat hatiku luluh. Setiap senyum, setiap gestur kecilnya, aku anggap sebagai bukti bahwa aku menemukan pasangan hidup yang tepat. Aku tidak pernah berpikir bahwa sosok yang terlihat sempurna ini akan menjadi sumber dari rasa sakit yang tak terbayangkan. Ibu mertuaku, pada awalnya, tampak seperti wanita yang ramah dan perhatian. Wajahnya selalu tersenyum hangat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar bijaksana. Aku merasa diterima di keluarganya. Rumah yang akan menjadi rumahku bersama suami terlihat nyaman, penuh warna, dan rapi. Saat pertama kali masuk rumah itu, aku merasa seperti memasuki dunia baru yang indah. Aku membayangkan hidupku di sana akan dipenuhi kebahagiaan, cinta, dan harmoni. Aku benar-benar percaya bahwa aku telah menemukan rumah yang akan menjadi tempatku merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Hari pernikahan kami adalah hari yang aku anggap paling bahagia dalam hidupku. Aku mengenakan gaun putih sederhana, rambutku ditata rapi, dan wajahku penuh senyum. Semua teman dan keluarga hadir. Suamiku tampak tampan dan penuh perhatian. Ibu dan ayahku menatapku dengan mata bersinar, seolah melihat semua doa dan harapan mereka terkabul. Saat aku menatap suamiku di altar, aku merasa seolah dunia berhenti sejenak. Semua yang kulakukan, semua perjuangan yang telah kulewati, terasa berarti. Aku yakin, pernikahan ini adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Aku yakin, aku akan bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Aku belum tahu bahwa kebahagiaan yang aku bayangkan hanyalah fata morgana. Aku belum tahu bahwa di balik senyum suamiku dan keramahan ibu mertuaku, tersimpan niat yang akan mengubah hidupku menjadi mimpi buruk yang perlahan menghancurkan. Aku masih terlalu percaya, terlalu polos, dan terlalu berharap. Setelah pernikahan, aku mulai tinggal di rumah suamiku. Rumah itu awalnya terasa hangat, seperti yang aku bayangkan. Suamiku tetap tampak perhatian, dan ibu mertuaku masih tersenyum ramah. Aku merasa aman, seolah semua ketakutanku tentang kehidupan rumah tangga hilang begitu saja. Aku membayangkan hari-hari yang damai, malam-malam yang penuh tawa, dan kehidupan yang penuh cinta. Aku merasa bahwa aku telah memasuki fase hidup yang paling indah. Hari-hari pertama pernikahan terasa sempurna. Suamiku membantu aku menyesuaikan diri dengan rumah baruku, memperkenalkan aku pada tetangga, dan sesekali membawaku keluar untuk makan bersama. Aku merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Ibu mertuaku terlihat peduli, selalu menanyakan kebutuhan kami, dan memastikan rumah selalu rapi dan nyaman. Semua tampak seperti mimpi yang menjadi nyata.
Aku merasa beruntung. Aku merasa bahwa aku telah menemukan pasangan hidup yang sempurna dan keluarga baru yang hangat. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa komentar ibu mertuaku terasa seperti sindiran halus. Dia sering membandingkan aku dengan wanita lain, menyebutkan hal-hal yang seharusnya tidak penting, dan terkadang menatapku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya cara dia bercanda atau bentuk perhatian yang salah. Aku mencoba tersenyum dan menenangkan diri, berharap semua akan baik-baik saja. Aku ingin menjadi menantu yang baik, ingin diterima sepenuhnya, dan berharap cintaku bisa menyembuhkan segala jarak. Suamiku pun mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Dia masih terlihat perhatian di depan umum, tetapi di rumah, aku mulai merasakan jarak. Ada kalanya dia tampak acuh, jarang berbicara, dan lebih memilih diam daripada mendengarkan keluhanku. Setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaan atau kekhawatiranku, aku merasa diabaikan atau dianggap berlebihan. Aku mulai merasa bingung dan sendirian, meskipun secara fisik aku berada bersama suami dan keluarganya. Aku tidak menyadari bahwa itu adalah awal dari kehancuran perlahan. Aku masih terlalu percaya, terlalu berharap, dan terlalu takut kehilangan. Aku masih berusaha melihat kebaikan di dalam hati mereka, meskipun tanda-tanda peringatan mulai muncul. Aku masih berpikir bahwa semua akan berubah seiring waktu, bahwa cinta dan kesabaran akan membuat semuanya baik-baik saja. Hari demi hari, aku mulai merasa lelah. Tubuhku lelah, tetapi hatiku lebih lelah lagi. Aku mulai merindukan rumah lama, keluarga yang hangat, dan masa-masa ketika aku masih merasa aman dan dihargai. Aku merindukan saat aku bisa tertawa tanpa rasa takut, bisa berbicara tanpa merasa dihakimi, dan bisa merasa dicintai tanpa syarat. Namun, aku masih berusaha bertahan, masih berharap bahwa semua ini hanya fase sulit yang akan segera berlalu. Aku tidak tahu bahwa pernikahan yang kupikir akan menjadi awal kebahagiaan, justru akan menjadi sumber dari rasa sakit yang perlahan menghancurkan hidupku. Aku belum menyadari bahwa suami dan ibu mertuaku memiliki cara mereka sendiri untuk mengendalikan, menyakiti, dan merendahkan. Aku masih terlalu polos untuk melihat tanda-tanda itu, terlalu lembut untuk melawan, dan terlalu berharap untuk menyerah. Di malam-malam sepi, aku sering termenung. Aku memikirkan semua harapan dan impian yang aku miliki sebelum menikah, dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah semuanya akan hilang begitu saja. Namun, aku masih mencoba tersenyum, masih mencoba meyakinkan diri bahwa aku bisa bertahan. Aku masih berpikir bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya, bahwa kesabaran bisa mengubah hati manusia, dan bahwa suatu hari semuanya akan menjadi indah seperti yang aku bayangkan. Aku tidak tahu bahwa kenyataan akan jauh lebih kejam daripada apa yang pernah aku bayangkan. Aku tidak tahu bahwa hidupku akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tidak tahu bahwa setiap senyum yang aku berikan akan digunakan untuk menutupi luka yang perlahan merobek hatiku. Aku hanya tahu satu hal, bahwa pada saat itu, aku benar-benar percaya bahwa pernikahan ini adalah awal dari kebahagiaan sejati, dan aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan itu akan berubah menjadi penyesalan yang tak terbayangkan. Hari-hari pertama pernikahan adalah mimpi yang indah, tetapi bayangan gelap mulai mengintai di sudut-sudut rumah. Aku belum tahu bahwa perlahan, tanpa aku sadari, hidupku akan dikendalikan, perasaanku dipermainkan, dan jiwaku dihancurkan. Aku masih terlalu percaya, terlalu polos, dan terlalu berharap. Aku masih belum menyadari bahwa di balik senyum suami dan keramahan ibu mertua, tersembunyi niat yang akan membuatku menyesal telah menikah. Dan aku masih tidak tahu bahwa hari itu, hari pernikahan yang aku anggap paling bahagia, akan menjadi awal dari penyesalan terbesarku. Bab 2, wajah asli ibu mertua mulai terlihat. Hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda dari yang aku bayangkan. Rumah yang dulu terasa hangat mulai memberi tekanan terselubung. Ibu mertua, yang awalnya tampak ramah dan penuh perhatian, mulai menunjukkan sisi lain yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Setiap hari, aku merasakan tatapan yang sulit dimengerti, komentar yang terdengar kecil tapi menusuk, dan aturan-aturan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Aku merasa tidak lagi diterima sebagai bagian dari keluarga, meskipun aku selalu berusaha melakukan yang terbaik. Awalnya, aku mencoba bersabar. Aku terus mengingat semua ajaran orang tua tentang menghormati orang tua pasangan, bersikap lembut, dan menjaga kesabaran.
Aku berpikir mungkin itu hanya cara ibu mertua menyesuaikan diri denganku, atau mungkin dia ingin memastikan aku serius dan mampu menjalani rumah tangga dengan baik. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan semua kebiasaan dan aturan rumahnya, berharap suatu saat aku akan diterima sepenuhnya. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa ada yang salah. Ibu mertua mulai sering mengomentari cara aku memasak. Jika aku menyiapkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan rumahnya, dia menatapku dengan ekspresi tidak puas. Pujian jarang datang, tetapi kritik selalu hadir, meskipun terkadang dalam bentuk komentar halus. Aku mencoba menerima kritik itu, mencoba memperbaiki diri, tetapi selalu ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, aku tidak pernah merasa cukup baik. Perlahan, aku mulai merasakan rasa lelah yang bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Suamiku, yang dulu aku anggap pelindung dan pendamping, mulai menunjukkan jarak. Dia tidak membela aku ketika ibu mertua mengkritikku. Bahkan terkadang dia terlihat setuju atau diam, seolah mendukung ibunya tanpa menyadari dampak yang aku rasakan. Aku merasa sendirian di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Setiap kali aku berharap mendapat sedikit dukungan, aku justru dihadapkan pada kenyataan bahwa aku harus menghadapi semuanya sendiri. Selain kritik terhadap masakan dan rumah tangga, aku juga mulai merasakan tekanan dalam hal penampilan. Ibu mertua sering menilai cara aku berpakaian, bahkan hal-hal kecil seperti cara aku menata rambut atau memilih baju. Tidak ada pujian, hanya komentar yang membuatku merasa salah. Aku merasa seperti hidupku tidak lagi milikku sendiri. Segala tindakan yang aku lakukan selalu diawasi, dinilai, dan dikritik. Perlahan, rasa percaya diriku mulai terkikis. Hari demi hari, aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku selalu berusaha menyenangkan mereka, melakukan semua yang diminta, dan menyesuaikan diri dengan semua kebiasaan mereka. Namun, tidak ada yang cukup. Segala usaha yang kulakukan selalu ada yang salah. Setiap komentar ibu mertua seperti pisau yang menoreh hati, sementara suamiku tidak pernah menengahi atau memberiku dukungan. Aku merasa tidak lagi dihargai sebagai istri, tetapi hanya sebagai objek yang harus memenuhi standar mereka. Kesedihan mulai menumpuk. Aku sering merasa ingin menangis, tetapi menahan diri karena merasa tidak ada yang bisa mengerti. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka, tetapi hatiku mulai lelah menahan semua tekanan ini. Aku merasa terjebak dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, tetapi justru menjadi sumber stres dan ketakutan. Aku mulai mempertanyakan keputusan menikah. Semua harapan yang dulu kupunya perlahan memudar, digantikan oleh rasa putus asa dan kebingungan. Selain itu, aku mulai merasakan perubahan dalam cara suamiku bersikap. Dia semakin jarang menatapku dengan hangat, semakin sedikit tersenyum, dan lebih sering diam atau terlihat tidak peduli. Aku merasa kehilangan pasangan yang dulu aku cintai. Aku tidak lagi merasakan kehangatan atau perhatian yang dulu membuatku merasa aman. Setiap kali aku mencoba mendekat atau mencari perhatian darinya, aku hanya bertemu dengan sikap dingin. Aku merasa sendirian, meskipun secara fisik aku selalu berada bersamanya. Kehidupan rumah tangga yang aku bayangkan penuh cinta dan kebahagiaan mulai terasa seperti penjara. Aku merasa harus selalu waspada, selalu memperhatikan setiap gerak-gerik dan ucapan agar tidak memicu kemarahan ibu mertua. Aku tidak lagi bisa melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri tanpa merasa bersalah. Segala tindakan yang aku lakukan selalu ada yang dinilai salah atau tidak sesuai harapan. Perlahan, rasa percaya diri yang dulu kupunya mulai hilang. Setiap malam, ketika aku berbaring di kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat, aku merasakan rasa kosong yang mendalam. Aku memikirkan semua kritik, tekanan, dan sikap dingin yang aku terima sepanjang hari. Aku merasa hidupku tidak lagi milikku sendiri. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, selalu harus menyesuaikan diri dan menahan perasaan agar tidak membuat suasana menjadi lebih buruk. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan yang kupikir akan membawa kebahagiaan ternyata membawa tekanan yang tak pernah kuperkirakan. Aku merasa tidak ada yang peduli pada perasaanku. Setiap kali aku mencoba menceritakan perasaan sedihku, aku dihadapkan pada ketidakpedulian. Aku merasa kehilangan tempat untuk bersandar, kehilangan dukungan, dan kehilangan rasa aman yang dulu kupunya. Aku mulai merasa bahwa aku harus menghadapi semuanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa cinta,
dan tanpa pengertian. Perasaan lelah dan kecewa mulai menjadi teman setiap hariku. Aku merasa hampa dan terasing. Semua yang dulu aku anggap sebagai mimpi indah pernikahan kini terasa seperti beban yang harus kutanggung sendiri. Aku sering berpikir, jika saja aku tahu bahwa hidup pernikahan akan seperti ini, mungkin aku tidak akan menikah. Namun, penyesalan itu datang terlalu lambat. Sementara aku sudah terperangkap dalam situasi yang sulit. Rasa sakit itu tidak hanya datang dari ucapan atau sikap ibu mertua, tetapi juga dari perasaan kehilangan suami. Suami yang dulu aku cintai dan percayai sekarang menjadi orang yang membuatku merasa sendirian dan tidak dihargai. Aku merasa diabaikan dan dikhianati, meskipun aku masih berusaha memahami dan memaafkan. Setiap hari menjadi perjuangan untuk tetap bertahan, untuk tetap tersenyum, dan untuk mencoba menemukan sedikit kedamaian di tengah tekanan yang terus datang. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan tidak selalu indah seperti yang diceritakan orang. Kadang, pernikahan adalah pertarungan diam-diam, di mana cinta tidak selalu cukup untuk menghadapi kenyataan. Aku mulai merasakan bahwa aku harus menguatkan diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan membela atau melindungiku. Aku mulai belajar menahan perasaan, menahan tangisan, dan menahan luka hati agar tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Hari-hari berlalu, dan aku mulai kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Aku merasa bahwa siapa aku sebelumnya, siapa yang aku inginkan, dan apa yang aku harapkan, mulai menghilang. Aku hanya menjadi versi diri yang lemah, penurut, dan takut. Aku mulai merindukan kebebasan, merindukan waktu ketika aku bisa melakukan hal-hal untuk diriku sendiri tanpa harus dihakimi. Namun, di rumah suamiku, kebebasan itu terasa seperti kemewahan yang tidak pernah bisa aku miliki. Ketika aku melihat cermin, aku mulai tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku sama, tetapi mataku berbeda. Dulu mataku penuh harapan, sekarang mataku lelah dan sedih. Aku merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan, hanya rasa takut dan tekanan yang terus menumpuk. Aku mulai menyadari bahwa hidup yang kupikir akan penuh cinta ternyata adalah perang diam yang harus kutangani setiap hari. Aku masih berusaha bertahan, meskipun hatiku terus terluka. Aku masih mencoba melakukan yang terbaik, berharap suatu hari akan ada perubahan. Namun, setiap hari, tekanan itu datang lagi, kritik itu datang lagi, dan jarak dari suamiku semakin terasa. Aku mulai merasa bahwa aku harus menemukan cara untuk melindungi diriku sendiri, karena tidak ada yang akan melakukannya untukku. Hari-hari yang seharusnya indah dan penuh kebahagiaan kini terasa berat. Aku menyadari bahwa pernikahan tidak selalu seperti yang dibayangkan. Aku mulai memahami bahwa aku harus menghadapi kenyataan sendiri, harus menguatkan diri, dan harus belajar bertahan dalam situasi yang sulit. Semua harapan yang dulu kupunya tentang pernikahan mulai pudar, digantikan oleh rasa lelah, kecewa, dan penyesalan yang perlahan merayap dalam hidupku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus menahan semua ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur tanpa berusaha, meskipun jalannya masih penuh luka dan kesedihan. Aku harus tetap bertahan, meskipun setiap hari terasa seperti ujian yang tak ada habisnya. Aku harus mencoba menemukan sedikit kekuatan di tengah tekanan yang terus datang. Aku harus mencoba hidup meskipun hati dan jiwaku terasa rapuh. Bab 3, suamiku berubah menjadi orang asing. Perubahan dalam rumah tanggaku semakin terasa dari hari ke hari. Jika sebelumnya aku masih berusaha memahami sikap ibu mertua yang mulai menekan, kini aku harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, perlahan berubah menjadi sosok yang asing. Aku tinggal serumah dengannya, tidur di kamar yang sama, menjalani hari-hari bersama, tetapi hatiku terasa sangat jauh darinya. Aku mulai merasakan perbedaan sikapnya sejak tekanan dari ibunya semakin sering terjadi. Suamiku tidak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Hal-hal kecil yang dulu dia perhatikan kini tidak lagi berarti. Aku merasa keberadaanku tidak penting. Setiap hari terasa datar, dingin, dan penuh jarak. Aku sering merasa seperti hidup bersama orang yang tidak mengenalku, bahkan tidak ingin mengenalku. Aku mencoba memahami perubahan itu. Aku berpikir mungkin dia lelah bekerja, mungkin ada tekanan lain yang tidak dia ceritakan. Aku selalu berusaha memaklumi dan menenangkan diri. Namun, semakin aku bersabar, semakin aku merasa diabaikan.
Perasaan yang aku pendam tidak pernah benar-benar mendapat tempat. Aku merasa seperti berbicara pada dinding yang tidak pernah memberi respon. Kedekatan emosional yang dulu membuatku yakin untuk menikah perlahan menghilang. Aku tidak lagi merasa dihargai sebagai istri. Aku hanya merasa sebagai pelengkap dalam hidupnya, bukan sebagai pasangan yang setara. Kehadiran ibunya semakin dominan, dan suamiku terlihat semakin tenggelam dalam pengaruh itu. Aku menyadari bahwa posisiku di rumah ini semakin lemah. Setiap kali ibunya menunjukkan sikap merendahkan, suamiku tidak pernah berdiri di sisiku. Dia lebih memilih diam, atau bersikap seolah semua itu adalah hal biasa. Sikap diam itu justru lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Aku merasa tidak dilindungi, tidak dibela, dan tidak dianggap. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan tentang dua orang yang saling menguatkan, melainkan tentang aku yang harus selalu mengalah. Hari-hariku mulai dipenuhi rasa takut melakukan kesalahan. Aku takut bersikap, takut berbicara, bahkan takut menunjukkan perasaan. Aku merasa harus selalu berhati-hati agar tidak membuat suasana semakin buruk. Aku kehilangan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Aku berubah menjadi orang yang selalu waspada, selalu menahan diri, dan selalu merasa bersalah. Suamiku semakin jarang meluangkan waktu untukku. Dia lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri atau bersama ibunya. Aku merasa tidak lagi menjadi prioritas. Aku mencoba mendekat, mencoba hadir, tetapi selalu merasa ditolak secara halus. Tidak ada kata-kata yang menyakiti, tetapi sikap dingin itu jauh lebih menusuk. Aku merasa diabaikan secara perlahan. Kesepian dalam pernikahan adalah rasa sakit yang sulit dijelaskan. Aku tidak sendiri secara fisik, tetapi jiwaku terasa kosong. Aku tidak memiliki tempat untuk berbagi, tidak memiliki bahu untuk bersandar. Aku menahan semua perasaan sendiri, berharap suatu hari keadaan akan berubah. Namun, hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Yang ada justru rasa lelah yang semakin dalam. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku memang tidak cukup baik sebagai istri. Aku mulai menyalahkan diriku atas sikap dingin suamiku dan tekanan dari ibunya. Aku berpikir mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu banyak berharap. Pikiran-pikiran itu perlahan merusak kepercayaan diriku. Aku merasa kecil dan tidak berarti. Kehidupan rumah tangga yang aku jalani semakin terasa menyesakkan. Aku tidak lagi merasa memiliki pasangan. Aku hanya merasa hidup berdampingan dengan orang yang tidak peduli pada perasaanku. Setiap hari terasa seperti rutinitas tanpa makna. Aku bangun, melakukan kewajiban, menahan perasaan, lalu tidur dengan hati yang berat. Tidak ada kebahagiaan, hanya kewajiban yang harus dijalani. Aku mulai merindukan diriku yang dulu. Aku merindukan diriku yang bisa tertawa tanpa beban, yang bisa berbicara tanpa rasa takut, dan yang merasa dicintai tanpa syarat. Aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Aku tidak lagi mengenali perempuan yang menatap cermin setiap pagi. Wajahnya terlihat sama, tetapi matanya penuh kelelahan. Tekanan batin mulai memengaruhi kesehatanku. Aku sering merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal. Pikiranku selalu penuh dengan kekhawatiran. Aku sulit tidur, sulit merasa tenang. Aku merasa tubuh dan jiwaku sama-sama kelelahan. Namun, tidak ada yang peduli. Aku harus tetap menjalani hari-hari seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Aku semakin menyadari bahwa suamiku telah berubah bukan hanya sikap, tetapi juga cara memandangku. Aku tidak lagi merasa dihargai sebagai pasangan hidup. Aku merasa seperti beban yang harus ditoleransi, bukan seseorang yang dicintai. Setiap hari aku bertanya dalam hati, kapan semua ini mulai berubah, dan mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal. Aku mulai memahami bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Tanpa rasa saling menghargai dan melindungi, pernikahan hanya akan menjadi sumber luka. Aku merasakan itu dengan sangat jelas. Aku hidup dalam hubungan yang membuatku merasa sendirian, padahal aku telah menikah. Kesepian itu perlahan menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melihat pasangan lain yang tampak bahagia, hatiku terasa perih. Aku bertanya-tanya mengapa hidupku tidak seperti itu. Aku merasa iri, sedih, dan kecewa pada diriku sendiri. Aku merasa gagal memilih pasangan hidup. Penyesalan mulai tumbuh, meskipun aku berusaha menolaknya.
Aku masih berharap ada perubahan, masih berharap suamiku akan kembali seperti dulu. Namun, harapan itu semakin tipis. Aku melihat kenyataan bahwa suamiku semakin jauh, semakin tidak peduli, dan semakin terikat pada pengaruh ibunya. Aku menyadari bahwa aku tidak memiliki tempat penting dalam hidupnya. Aku hanya ada di sana karena kewajiban, bukan karena cinta. Kesadaran itu sangat menyakitkan, tetapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku mulai merasa takut akan masa depanku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjalani hidup seperti ini dalam waktu lama. Aku merasa terjebak dalam pernikahan yang membuatku perlahan kehilangan kebahagiaan dan harga diri. Aku tidak tahu harus berbagi dengan siapa, karena aku merasa tidak ada yang akan benar-benar mengerti. Aku memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Hari-hari terus berjalan, dan aku semakin merasa terasing. Aku menyadari bahwa aku harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa suamiku bukan lagi orang yang aku kenal dan cintai. Dia telah berubah menjadi sosok yang dingin dan jauh. Aku mulai memahami bahwa luka ini bukan luka kecil yang bisa sembuh dengan waktu singkat. Luka ini perlahan mengubah hidupku. Aku masih bertahan, meskipun hatiku terasa kosong. Aku masih menjalani peran sebagai istri, meskipun jiwaku lelah. Aku belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Aku hanya tahu bahwa pernikahan ini tidak lagi memberiku kebahagiaan, hanya menyisakan rasa sakit yang semakin dalam. Aku mulai menyadari bahwa hidupku sedang berada di jalan yang salah, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Jika kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bab 4, di mana tekanan dari ibu mertua dan suami mulai menghancurkan harga diri dan mental tokoh utama secara lebih keras. Tinggal bilang saja, sayang. Bab 4, aku dihancurkan secara perlahan. Tekanan yang aku rasakan tidak lagi datang sesekali. Semuanya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Setiap hari aku bangun dengan perasaan takut melakukan kesalahan. Aku mulai menjalani hidup dengan perhitungan yang berlebihan, memikirkan setiap langkah dan setiap tindakan agar tidak memicu ketidakpuasan ibu mertua. Rumah yang dulu terasa asing kini berubah menjadi tempat yang membuatku sesak bernapas. Ibu mertua semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Cara dia memandangku seringkali membuatku merasa rendah dan tidak berarti. Apapun yang aku lakukan selalu dianggap kurang. Jika aku bekerja keras mengurus rumah, itu dianggap kewajiban biasa. Jika aku lelah dan sedikit melambat, aku dianggap malas dan tidak berguna. Tidak ada ruang untukku menjadi manusia yang punya batas. Aku harus selalu kuat, selalu siap, dan selalu sempurna menurut standarnya. Hal paling menyakitkan adalah saat aku menyadari bahwa suamiku tidak hanya diam, tetapi ikut berubah. Dia mulai menyetujui cara ibunya memperlakukanku. Perlahan, dia mulai memperlakukanku dengan nada yang sama. Aku tidak lagi dianggap sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai seseorang yang harus diatur dan dikoreksi. Aku merasa kehilangan hak untuk memiliki pendapat sendiri. Hari-hariku dipenuhi dengan rasa cemas. Aku takut salah bicara, takut salah bertindak, bahkan takut terlihat terlalu lelah. Aku merasa harus selalu terlihat patuh dan siap menerima apapun. Aku tidak berani menunjukkan kesedihan, karena setiap ekspresi lemah bisa menjadi bahan penilaian. Aku belajar menyembunyikan air mata dan menahan perasaan, hingga hatiku terasa berat. Harga diriku mulai runtuh perlahan. Aku mulai percaya pada semua penilaian buruk tentang diriku. Aku mulai merasa bahwa aku memang tidak cukup baik sebagai istri. Aku merasa bodoh, lemah, dan tidak berdaya. Setiap kali aku melihat bayanganku sendiri, aku merasa malu pada diriku. Aku merasa telah gagal menjadi perempuan yang pantas dicintai dan dihargai. Aku tidak lagi memiliki ruang pribadi. Semua hal dalam hidupku seperti diawasi. Cara aku membersihkan rumah, cara aku mengatur waktu, bahkan cara aku beristirahat selalu menjadi bahan pengawasan. Aku merasa seperti hidup dalam ujian yang tidak pernah selesai. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku selalu gagal memenuhi ekspektasi mereka. Suamiku semakin jarang menunjukkan empati. Dia tidak lagi peduli apakah aku lelah atau tidak. Baginya, aku harus selalu bisa menjalankan peranku tanpa keluhan. Aku merasa tidak dianggap sebagai manusia yang punya perasaan. Aku hanya dianggap sebagai istri yang harus tunduk dan patuh. Sikap itu sangat melukai hatiku, tetapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Tekanan mental mulai memengaruhi tubuhku.
Aku sering merasa pusing dan kelelahan. Tidurku tidak lagi nyenyak. Aku terbangun dengan perasaan cemas dan pikiran yang penuh. Namun, kondisi itu tidak pernah dianggap serius. Aku tetap dituntut untuk menjalani semua kewajiban seperti biasa. Aku merasa tubuhku bekerja melampaui batas, sementara jiwaku semakin rapuh. Aku mulai menarik diri dari dunia luar. Aku tidak lagi punya energi untuk bersosialisasi atau berbagi cerita. Aku merasa tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan. Aku juga takut jika orang lain tahu keadaanku, itu justru akan memperburuk situasi. Aku memilih diam dan memendam semua luka sendirian. Kesepian itu semakin dalam. Setiap hari terasa panjang dan melelahkan. Aku menjalani hidup seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Tidak ada waktu untuk diriku sendiri. Tidak ada ruang untuk memulihkan diri. Aku merasa hidupku sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku sering mengenang masa sebelum menikah. Aku merindukan diriku yang dulu, yang bisa tertawa bebas dan merasa berharga. Kenangan itu membuat hatiku semakin perih, karena aku menyadari betapa jauh aku telah berubah. Aku merasa seperti bayangan dari diriku sendiri. Aku hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa yang mereka lakukan bukan sekadar kritik atau didikan. Aku sedang dihancurkan secara perlahan. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kepercayaan diriku dirampas. Harga diriku diinjak. Suaraku dipadamkan. Aku dibuat merasa tidak punya nilai. Semua itu terjadi tanpa kekerasan fisik, tetapi dampaknya sangat dalam. Aku ingin melawan, tetapi aku tidak tahu caranya. Aku merasa terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Aku takut jika aku melawan, semuanya akan menjadi lebih buruk. Aku takut ditinggalkan, takut disalahkan, dan takut dianggap tidak tahu diri. Ketakutan itu membuatku tetap diam dan bertahan, meskipun aku tahu aku sedang disakiti. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu apa yang aku inginkan. Aku hanya tahu apa yang diharapkan dariku. Hidupku tidak lagi berdasarkan kebahagiaan, tetapi berdasarkan rasa takut. Aku menjalani pernikahan bukan dengan cinta, melainkan dengan kewajiban dan tekanan. Aku mulai memahami bahwa luka ini bukan luka kecil. Ini adalah luka yang menggerogoti jiwaku. Aku merasa kosong dan mati rasa. Aku tidak lagi merasakan marah atau sedih dengan jelas. Aku hanya merasa lelah dan hampa. Aku seperti kehilangan emosi, seolah hatiku menutup diri untuk bertahan. Setiap malam, aku berbaring dengan pikiran yang berat. Aku memikirkan hidup yang sedang aku jalani dan masa depan yang terasa gelap. Aku bertanya dalam hati, apakah aku akan mampu bertahan seperti ini dalam waktu lama? Aku merasa takut akan hari esok, karena aku tahu tekanan itu akan kembali datang. Aku masih berada di dalam pernikahan ini, tetapi aku merasa sudah tidak punya tempat di dalamnya. Aku merasa keberadaanku hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pasangan yang dicintai. Kesadaran itu sangat menyakitkan, tetapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku mulai menyadari bahwa hidupku sedang berada di titik yang berbahaya. Aku tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan kekuatan untuk keluar dari situasi ini. Yang aku tahu, aku sedang dihancurkan perlahan, hari demi hari, oleh orang-orang yang seharusnya menjagaku. Aku masih bertahan, tetapi setiap hari aku merasa semakin rapuh. Dan tanpa aku sadari, kehancuran itu tidak hanya merusak perasaanku, tetapi juga merampas harapanku tentang kehidupan yang bahagia. Aku mulai memahami bahwa pernikahan ini bukan tempat aman. Ini adalah tempat di mana aku belajar tentang luka, kesabaran yang dipaksakan, dan kehilangan diri sendiri. Bab 5, saat aku sakit, mereka tetap menyalahkanku. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa lagi aku sembunyikan. Setiap pagi aku bangun dengan rasa berat di kepala dan tubuh yang terasa lemas. Aku sering merasa pusing, mual, dan sulit berkonsentrasi. Namun aku tetap memaksakan diri menjalani hari seperti biasa. Aku merasa tidak punya pilihan. Di rumah ini, sakit bukan alasan untuk berhenti, melainkan dianggap sebagai kelemahan yang tidak boleh terlihat. Awalnya aku mengira kelelahan ini hanya sementara. Aku berpikir dengan istirahat sebentar, semuanya akan membaik. Namun hari demi hari berlalu,
dan kondisiku justru semakin menurun. Aku sering merasa gemetar, jantungku berdebar tanpa sebab, dan pikiranku terasa penuh. Tidur tidak lagi memberi rasa segar. Aku terbangun dengan rasa cemas yang tidak jelas asalnya. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku terus bekerja tanpa henti. Aku tetap berusaha menjalankan semua kewajiban rumah tangga. Aku takut jika aku berhenti, aku akan dianggap tidak bertanggung jawab. Setiap gerakanku terasa berat, tetapi aku memaksakan diri untuk tetap terlihat kuat. Aku tidak ingin menambah alasan bagi ibu mertua untuk merendahkanku. Aku sudah terlalu sering merasa kecil di hadapannya. Aku tidak sanggup menerima tambahan luka. Ketika kondisiku semakin memburuk, aku berharap akan ada sedikit pengertian. Aku berharap suamiku akan menyadari bahwa aku benar-benar tidak baik-baik saja. Namun yang aku terima justru sebaliknya. Keadaanku dianggap berlebihan. Rasa sakit yang aku rasakan seolah tidak pernah dianggap nyata. Aku merasa seperti tidak punya hak untuk merasa lelah atau sakit. Ibu mertua mulai mengaitkan kondisi tubuhku dengan hal-hal yang menyudutkanku. Aku merasa disalahkan atas keadaanku sendiri. Sakit yang aku alami dianggap sebagai akibat dari sikapku yang dinilai kurang baik. Tidak ada empati, tidak ada kepedulian. Yang ada hanya penilaian dan tuduhan yang semakin memberatkan hatiku. Aku merasa semakin tertekan dan tidak berdaya. Suamiku tidak menunjukkan kepedulian seperti yang aku harapkan. Dia terlihat lebih terganggu oleh keadaanku daripada peduli. Aku merasa kehadiranku yang lemah justru dianggap sebagai beban. Aku tidak mendapatkan dukungan, hanya tuntutan untuk tetap menjalani peran seperti biasa. Aku merasa sangat sendirian. Kondisi fisikku semakin memengaruhi kondisi mentalku. Aku mulai merasa putus asa. Aku merasa tubuhku bekerja melawan diriku sendiri. Setiap hari terasa berat untuk dijalani. Aku sering merasa ingin menangis. Tetapi air mata itu aku tahan karena aku tahu tangisanku tidak akan mengubah apapun. Aku hanya akan dianggap lemah. Aku mulai kehilangan selera makan. Tubuhku semakin kurus. Wajahku terlihat pucat, dan mataku tampak kosong. Namun semua itu tidak pernah dianggap sebagai tanda bahaya. Aku tetap diharapkan untuk menjalankan semua kewajiban tanpa keluhan. Aku merasa seperti mesin yang rusak, tetapi dipaksa terus bekerja. Hari-hari ketika aku benar-benar tidak sanggup berdiri menjadi hari yang paling menyakitkan. Aku merasa bersalah karena tidak bisa menjalani peranku dengan baik. Aku merasa bersalah karena tubuhku tidak lagi sekuat dulu. Aku mulai membenci diriku sendiri karena merasa menjadi beban. Pikiran itu sangat menyakitkan, tetapi terus menghantuiku. Aku mulai menyadari bahwa sakitku bukan hanya soal fisik. Luka batin yang aku pendam selama ini mulai menampakkan dampaknya. Tekanan, ketakutan, dan kesedihan yang terus aku simpan telah menggerogoti tubuhku. Aku merasa rapuh dan tidak berdaya. Namun tidak ada yang ingin melihat itu. Semua orang hanya ingin aku tetap kuat, tetap patuh, dan tetap diam. Aku merasa kehilangan hak untuk merawat diriku sendiri. Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak bisa memulihkan diri tanpa rasa bersalah. Bahkan ketika tubuhku benar-benar membutuhkan istirahat, pikiranku tetap dihantui rasa takut akan penilaian. Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada akhirnya. Suamiku semakin menjauh saat aku sakit. Aku merasa dia tidak ingin direpotkan. Aku merasa kehadiranku yang lemah membuatnya tidak nyaman. Aku tidak lagi merasa dicintai atau diperhatikan. Aku hanya merasa ditoleransi. Perasaan itu sangat menyakitkan. Aku merasa kehilangan pasangan hidupku sepenuhnya. Ibu mertua semakin sering menunjukkan ketidaksabarannya. Aku merasa semua kesalahanku diperbesar. Sakitku tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang perlu dipahami. Aku merasa disudutkan dan disalahkan terus-menerus. Aku merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah hidup seperti ini pantas aku jalani? Aku merasa telah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kesehatan, kehilangan kebahagiaan, dan kehilangan diriku sendiri. Aku merasa hampa dan kosong. Aku merasa hidupku tidak lagi berarti. Pada titik ini, aku mulai merasa sangat lelah untuk bertahan. Aku tidak lagi punya energi untuk berharap. Setiap hari aku hanya menjalani hidup karena harus, bukan karena ingin. Aku merasa hidupku hanya berisi penderitaan yang terus berulang.
Aku merasa tidak ada yang peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Aku sering menatap langit-langit kamar dengan pikiran kosong. Aku merasa tubuhku ada di sini, tetapi jiwaku entah di mana. Aku merasa seperti berjalan dalam kabut tebal yang tidak menunjukkan jalan keluar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Sakit yang aku alami membuatku semakin menyadari betapa rapuhnya posisiku dalam pernikahan ini. Ketika aku kuat, aku dianggap biasa. Ketika aku lemah, aku disalahkan. Aku tidak pernah benar-benar diterima sebagai diriku sendiri. Aku hanya diterima ketika aku memenuhi harapan mereka. Aku mulai memahami bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya menyakiti seperti ini. Pernikahan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kesehatan dan harga diri. Namun pemahaman itu datang bersamaan dengan rasa sedih yang sangat dalam. Aku menyadari bahwa aku telah terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Tubuhku terus memberi tanda bahwa aku tidak baik-baik saja. Namun aku masih memaksakan diri karena aku takut akan akibat jika aku berhenti. Aku merasa terjebak di antara kebutuhan untuk bertahan dan keinginan untuk menyerah. Setiap hari adalah pertarungan yang melelahkan. Aku tidak tahu sampai kapan tubuhku bisa bertahan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus menahan semua ini. Yang aku tahu, sakit yang aku alami bukan hanya penyakit, tetapi akibat dari tekanan yang terus aku terima. Aku merasa hidupku perlahan dihabisi, bukan dengan kekerasan yang terlihat, tetapi dengan pengabaian dan penyalahgunaan yang terus-menerus. Dan di tengah sakit yang aku alami, aku mulai menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Aku benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Bab 6, aku kehilangan diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan lagi diriku yang dulu. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi perlahan dan terus-menerus. Aku seperti kehilangan arah, tanpa benar-benar sadar kapan semuanya dimulai. Setiap hari aku bangun dengan perasaan hampa. Aku menjalani hidup seperti kebiasaan semata, tanpa tujuan dan tanpa rasa. Aku tidak lagi mengenali apa yang aku sukai. Hal-hal yang dulu membuatku bahagia kini terasa hambar. Aku tidak lagi punya semangat untuk merawat diri. Aku melakukan semua hanya karena kewajiban, bukan karena keinginan. Aku merasa hidupku berjalan tanpa aku ikut di dalamnya. Aku hanya mengikuti arus yang melelahkan. Aku mulai menjauh dari orang-orang yang dulu dekat denganku. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku merasa tidak pantas bercerita. Aku merasa hidupku memalukan. Aku merasa kegagalanku dalam pernikahan adalah aib. Aku takut dianggap lemah atau bodoh, karena tidak bisa menjaga rumah tanggaku. Aku memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Hubunganku dengan keluargaku perlahan renggang. Aku jarang menghubungi mereka. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Aku juga tidak ingin mendengar pertanyaan yang tidak sanggup aku jawab. Aku menutup diri, padahal di dalam hatiku aku sangat merindukan kehangatan dan perhatian yang tulus. Aku merindukan diriku yang bisa tertawa lepas bersama mereka. Setiap hari aku semakin terbiasa menahan perasaan. Aku menekan marah, sedih, kecewa, dan takut dalam satu ruang yang sempit di dalam diriku. Aku takut jika aku membiarkan satu emosi keluar, semuanya akan runtuh. Aku belajar untuk mati rasa. Aku belajar untuk tidak merasakan apapun agar bisa bertahan. Aku mulai kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan sendiri. Hal-hal sederhana seperti memilih apa yang ingin aku lakukan atau pikirkan terasa berat. Aku terbiasa diatur dan diarahkan. Aku terbiasa merasa salah. Lama-kelamaan aku berhenti mempercayai penilaianku sendiri. Aku merasa tidak mampu membuat keputusan yang benar. Suamiku semakin mengontrol hidupku tanpa aku sadari. Aku tidak lagi merasa bebas. Aku selalu merasa harus melapor, harus mengikuti, dan harus menyesuaikan diri. Aku merasa seperti anak kecil yang selalu diawasi. Aku kehilangan rasa sebagai perempuan dewasa yang punya hak atas hidupnya sendiri. Ibu mertua semakin mendominasi kehidupanku. Semua hal harus sesuai dengan keinginannya. Aku merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Aku tidak lagi berani menunjukkan pendapat. Aku memilih diam demi menghindari konflik. Namun diam itu justru membuatku semakin tertekan. Aku mulai merasa keberadaanku tidak penting. Aku merasa bisa digantikan kapan saja. Aku merasa tidak memiliki nilai. Pikiran itu sangat menyakitkan, tetapi terus berulang di kepalaku.
Aku mulai percaya bahwa aku memang tidak layak diperlakukan dengan baik. Aku mulai menerima perlakuan buruk sebagai sesuatu yang wajar. Setiap kali aku melihat foto lama diriku, aku merasa asing. Aku melihat seorang perempuan yang penuh harapan dan semangat. Aku bertanya-tanya kemana perempuan itu pergi. Aku merasa sedih dan marah pada diriku sendiri, karena membiarkan semua ini terjadi. Namun rasa marah itu tidak pernah benar-benar keluar. Aku terlalu lelah untuk marah. Tubuhku masih sering sakit. Namun kini aku tidak lagi berharap ada yang peduli. Aku menerima sakit itu sebagai bagian dari hidupku. Aku berhenti berharap pada perhatian dan pengertian. Aku hanya fokus bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Aku menjalani hidup dengan perasaan takut yang terus-menerus. Takut membuat kesalahan, takut mengecewakan, dan takut disalahkan. Rasa takut itu mengendalikan setiap langkahku. Aku tidak lagi hidup dengan kebebasan, tetapi dengan ketakutan. Aku merasa seperti kehilangan suara. Aku ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa tidak ada yang akan mendengarkan. Aku merasa suaraku tidak penting. Aku terbiasa diam hingga aku lupa bagaimana caranya menyuarakan perasaan sendiri. Setiap malam aku merenung, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa sampai ke titik ini. Aku merasa telah tersesat jauh dari diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa kembali. Aku tidak yakin. Aku merasa terlalu lelah untuk berharap. Aku mulai merasa bahwa hidupku hanya tentang bertahan. Tidak ada mimpi, tidak ada rencana, tidak ada harapan. Aku menjalani hari-hari tanpa arah. Aku merasa hidupku berhenti berkembang. Aku terjebak di tempat yang sama, dengan luka yang terus bertambah. Aku merasa menjadi orang lain demi menyenangkan orang-orang di sekitarku. Aku mengorbankan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Aku tidak sadar kapan aku berhenti memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Aku hanya tahu bahwa aku sudah terlalu jauh meninggalkan diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu apa yang aku inginkan dari hidup. Aku tidak tahu apa yang membuatku bahagia. Aku merasa kosong. Aku merasa seperti wadah yang telah kehilangan isinya. Aku hidup, tetapi tidak merasakan kehidupan. Kesadaran bahwa aku telah kehilangan diriku sendiri sangat menyakitkan. Namun pada saat yang sama, kesadaran itu membuatku takut. Aku takut jika aku terus seperti ini, aku akan benar-benar hilang. Aku takut suatu hari aku tidak lagi mengenali diriku sama sekali. Aku masih bertahan di dalam pernikahan ini, tetapi aku merasa telah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kesehatan, kebahagiaan, dan jati diriku. Aku merasa rapuh dan kosong. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan kecil yang mulai muncul, meskipun sangat lemah. Perasaan bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Perasaan itu belum menjadi keberanian. Ia hanya kesadaran kecil yang muncul di tengah kelelahan. Namun kesadaran itu cukup untuk membuatku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas hidup dalam penderitaan seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, perlahan membuka ruang bagi sesuatu yang belum aku kenal. Aku belum tahu jawabannya. Aku belum tahu apa yang akan aku lakukan. Aku hanya tahu bahwa aku telah kehilangan diriku sendiri, dan aku tidak ingin kehilangan diriku sepenuhnya. Bab 7, titik terendah dalam hidupku. Aku sampai pada titik di mana aku merasa tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Semua yang selama ini aku tahan dan pendam, seolah menumpuk menjadi satu beban besar yang menekan dadaku. Aku merasa napasku sering sesak, bukan karena sakit fisik semata, tetapi karena tekanan yang terus-menerus. Setiap hari terasa berat untuk dijalani. Aku bangun bukan dengan semangat, tetapi dengan rasa takut dan lelah. Aku mulai merasa hidupku tidak lagi berada di tanganku. Semua keputusan, semua aturan, dan semua arah hidupku ditentukan oleh orang lain. Aku hanya mengikuti, meskipun hatiku menolak. Aku tidak lagi punya energi untuk melawan. Aku merasa terlalu kecil dan terlalu lemah. Aku merasa telah kalah oleh keadaan. Tekanan dari ibu mertua semakin keras. Aku merasa apapun yang aku lakukan selalu salah. Kesalahan kecil diperbesar, dan keadaanku yang lemah dijadikan alasan untuk menyalahkanku lebih jauh. Aku merasa direndahkan sebagai manusia. Aku tidak lagi diperlakukan sebagai menantu atau istri, tetapi sebagai seseorang yang tidak berguna. Setiap perlakuan itu menambah luka yang sudah terlalu banyak di hatiku.
Suamiku tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dia tetap dingin, tetap jauh, dan tetap tidak peduli. Aku merasa keberadaanku tidak lagi berarti baginya. Aku merasa hanya menjadi beban yang harus ditanggung. Aku tidak lagi berharap akan perhatian atau kasih sayang. Aku hanya berharap agar tidak disakiti lebih jauh. Pada suatu hari, tekanan itu mencapai puncaknya. Aku merasa tidak sanggup lagi menahan semua yang terjadi. Hatiku terasa sangat penuh, pikiranku kacau, dan tubuhku gemetar tanpa sebab yang jelas. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa pegangan, tanpa arah. Aku merasa sendirian sepenuhnya. Aku mulai mempertanyakan arti keberadaanku. Aku bertanya dalam hati untuk apa aku masih bertahan jika hidupku hanya berisi penderitaan. Aku merasa tidak ada satupun yang berubah meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku merasa usahaku tidak pernah cukup. Aku merasa keberadaanku tidak diinginkan. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Aku mulai membayangkan bagaimana jika aku tidak ada. Aku berpikir bahwa mungkin hidup orang-orang di sekitarku akan lebih mudah tanpa kehadiranku. Pikiran itu sangat menakutkan, tetapi juga terasa seperti jalan keluar dari rasa sakit yang tidak berujung. Aku merasa malu pada diriku sendiri karena memiliki pikiran seperti itu, tetapi aku tidak bisa mengusirnya. Aku merasa sangat lelah untuk terus berjuang. Aku merasa tidak punya lagi harapan. Setiap hari aku hanya bertahan karena kebiasaan, bukan karena keinginan. Aku merasa hidupku kehilangan makna. Aku merasa kosong dan hancur. Di titik terendah itu, aku sering duduk sendirian dengan pikiran yang penuh. Aku merasa tubuhku ada, tetapi jiwaku terasa jauh. Aku merasa seperti berjalan tanpa arah di dalam kegelapan. Aku tidak tahu kemana harus pergi atau kepada siapa harus meminta tolong. Aku merasa benar-benar sendirian. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu hal kecil yang membuatku berhenti. Bukan karena aku merasa kuat, tetapi karena aku merasa masih ada sesuatu yang belum selesai. Aku teringat pada diriku yang dulu, pada mimpi-mimpi sederhana yang pernah aku miliki. Aku teringat bahwa aku pernah bahagia, pernah merasa berharga. Ingatan itu sangat menyakitkan, tetapi juga menyadarkanku bahwa aku tidak selalu seperti ini. Aku mulai menyadari bahwa rasa sakit ini bukan sepenuhnya kesalahanku. Aku mulai melihat bahwa aku telah diperlakukan tidak adil. Kesadaran itu datang dengan rasa takut dan bingung. Aku takut jika aku menerima kenyataan itu, aku harus melakukan sesuatu. Aku takut pada perubahan, tetapi aku juga takut jika aku tetap diam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat berat. Selama ini aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Aku selalu berpikir bahwa aku kurang baik, kurang sabar, dan kurang berusaha. Namun di titik terendah ini, aku mulai ragu pada semua keyakinan itu. Tubuhku semakin sering memberi tanda bahwa aku tidak baik-baik saja. Aku sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memaksa diriku sekuat dulu. Aku mulai mendengarkan tubuh dan perasaanku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa jika aku terus seperti ini, aku mungkin benar-benar akan hancur. Aku tidak langsung menjadi kuat atau berani. Aku masih takut dan bingung. Namun di tengah kehancuran itu, ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa aku harus bertahan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Kesadaran itu masih sangat lemah, tetapi cukup untuk membuatku berhenti melangkah lebih jauh ke arah yang berbahaya. Aku mulai memahami bahwa titik terendah ini adalah tanda bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar, tetapi aku tahu aku harus mencari jalan. Aku tahu aku tidak bisa terus membiarkan diriku dihancurkan. Aku masih berada di dalam pernikahan yang menyakitkan ini. Aku masih berada di rumah yang membuatku tertekan. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan keberanian yang besar, tetapi kesadaran bahwa aku layak untuk hidup dengan lebih baik. Titik terendah ini mengajarkanku satu hal yang sangat pahit. Bahwa jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak akan ada yang melakukannya untukku. Kesadaran itu menakutkan, tetapi juga membuka mataku. Aku belum tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku belum tahu apakah aku akan mampu keluar dari situasi ini. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku mulai berpikir tentang diriku sendiri. Aku mulai mempertanyakan hidup yang sedang aku jalani. Di titik terendah inilah aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan luka-lukaku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku harus mulai jujur pada diriku sendiri. Aku mungkin masih lemah. Aku mungkin masih takut. Tetapi aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, mungkin masih ada kesempatan untuk berubah. Kesadaran kecil itu menjadi satu-satunya pegangan yang aku miliki di tengah kehancuran hidupku. Bab 8, aku memilih bertahan untuk diriku sendiri. Setelah mencapai titik terendah dalam hidupku, aku mulai menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Bukan karena keadaanku membaik, tetapi karena pikiranku mulai berubah. Aku tidak lagi hanya bertahan karena rasa takut atau kewajiban. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertahan karena diriku sendiri. Kesadaran itu datang perlahan, tanpa suara, tanpa keberanian besar. Namun cukup untuk membuatku tetap berdiri. Aku masih tinggal di rumah yang sama, masih berada dalam tekanan yang sama. Ibu mertua tetap mengawasi setiap gerakku, dan suamiku tetap bersikap dingin dan jauh. Tidak ada perubahan dari mereka. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Aku mulai melihat diriku bukan hanya sebagai istri atau menantu, tetapi sebagai manusia yang punya batas dan perasaan. Aku mulai berhenti menyalahkan diriku sendiri atas semua yang terjadi. Itu tidak mudah. Pikiran untuk menyalahkan diri sudah menjadi kebiasaan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku mencoba mengingat semua yang telah aku lakukan. Aku telah berusaha, aku telah bertahan, dan aku telah mengorbankan banyak hal. Aku mulai menyadari bahwa tidak semua kegagalan adalah kesalahanku. Aku mulai lebih memperhatikan kondisiku sendiri. Aku tidak lagi memaksakan diri ketika tubuhku benar-benar lelah. Aku masih menjalankan kewajiban, tetapi aku tidak lagi memaksakan kesempurnaan. Aku mulai menerima bahwa aku memiliki batas. Tubuh dan jiwaku bukan mesin. Aku mulai mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang selama ini aku abaikan. Aku mulai menyimpan kekuatanku untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi berharap pada perubahan sikap suami atau ibu mertuaku. Harapan itu hanya membuatku semakin kecewa. Aku belajar menurunkan ekspektasi agar hatiku tidak terus terluka. Aku fokus pada apa yang masih bisa aku kendalikan, yaitu diriku sendiri. Aku mulai melatih diriku untuk tetap tenang, meskipun tekanan datang. Aku belajar menahan reaksi agar tidak memperburuk keadaan. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku ingin menjaga diriku tetap utuh. Aku mulai memahami bahwa melindungi diri tidak selalu berarti melawan secara langsung. Terkadang, itu berarti menjaga jarak secara emosional. Aku mulai mencuri waktu untuk diriku sendiri, meskipun hanya sebentar. Waktu-waktu kecil itu menjadi sangat berarti. Di saat-saat itu, aku bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Aku bisa merasakan keberadaanku sendiri. Hal sederhana itu perlahan menguatkanku. Aku juga mulai kembali mengingat siapa diriku sebelum menikah. Aku mengingat nilai-nilai yang dulu aku pegang. Aku mengingat bahwa aku pernah menjadi perempuan yang punya mimpi dan harapan. Ingatan itu memang menyakitkan, tetapi juga menguatkan. Itu mengingatkanku bahwa aku tidak selalu rapuh. Aku mulai memahami bahwa bertahan tidak selalu berarti tetap diam selamanya. Bertahan juga berarti menyiapkan diri. Aku mulai memikirkan masa depanku, meskipun masih samar. Aku belum berani mengambil keputusan besar. Namun aku mulai membuka ruang di pikiranku bahwa hidupku tidak harus selamanya seperti ini. Ketakutan masih ada. Aku masih takut akan reaksi suami dan ibu mertuaku jika aku berubah. Aku masih takut dianggap melawan. Namun di balik ketakutan itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan diriku hancur sepenuhnya. Aku mulai menjaga pikiranku dari kata-kata yang menyakitkan. Aku belajar untuk tidak lagi mempercayai semua penilaian buruk tentang diriku. Aku tahu itu akan butuh waktu lama. Namun setiap kali aku berhasil menenangkan pikiranku, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku juga mulai menyadari bahwa aku tidak harus menjelaskan diriku kepada semua orang. Aku tidak harus selalu membuktikan bahwa aku layak. Aku mulai menerima bahwa tidak semua orang akan memahami atau menghargai aku. Kesadaran itu justru memberiku ketenangan. Hari-hariku masih berat, tetapi aku tidak lagi sepenuhnya tenggelam. Aku masih merasa sedih dan lelah,
tetapi aku tidak lagi merasa sepenuhnya putus asa. Aku mulai menemukan keseimbangan kecil di tengah kekacauan. Aku mulai melihat bahwa aku masih memiliki pilihan, meskipun pilihannya terbatas. Aku bisa memilih untuk menjaga diriku sendiri. Aku bisa memilih untuk tidak terus menyakiti diriku dengan menyalahkan diri sendiri. Pilihan-pilihan kecil itu memberiku rasa kendali yang selama ini hilang. Aku tidak langsung menjadi kuat atau berani. Aku masih rapuh. Aku masih sering merasa takut. Namun aku tidak lagi ingin menyerah pada kehancuran. Aku ingin bertahan, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai percaya bahwa hidupku masih berharga, meskipun orang-orang di sekitarku tidak memperlakukanku demikian. Keyakinan itu masih lemah, tetapi cukup untuk membuatku bangun setiap pagi. Aku mulai memahami bahwa aku tidak bisa mengubah orang lain, tetapi aku bisa mengubah caraku menghadapi keadaan. Aku tidak lagi berharap pada cinta yang tidak diberikan. Aku fokus pada kekuatan kecil yang masih aku miliki. Aku masih berada di tempat yang sama, tetapi aku bukan lagi orang yang sama. Luka-luka itu masih ada, tetapi kini aku mulai belajar merawatnya. Aku mulai memahami bahwa bertahan untuk diriku sendiri adalah langkah pertama untuk keluar dari kegelapan. Aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih hidup. Aku merasa bahwa aku masih punya hak atas hidupku sendiri. Dan di tengah semua ketakutan dan ketidakpastian itu, aku memutuskan satu hal penting. Aku tidak akan lagi membiarkan hidupku dihabisi perlahan tanpa perlawanan dari dalam diriku sendiri. Bab 9, penyesalan yang menjadi pelajaran hidup. Waktu berjalan, dan aku mulai melihat hidupku dengan cara yang lebih jujur. Aku tidak lagi menipu diriku sendiri dengan harapan palsu. Aku tidak lagi meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja hanya dengan kesabaran. Aku akhirnya berani mengakui satu hal yang paling menyakitkan. Aku menyesal telah menikah. Penyesalan itu bukan datang karena aku tidak cukup berusaha. Justru karena aku telah berusaha terlalu lama di tempat yang salah. Aku telah memberikan tenaga, perasaan, dan hidupku kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Aku telah mengorbankan diriku sendiri demi menjaga sesuatu yang sejak awal tidak sehat. Aku melihat kembali perjalanan pernikahanku dari awal. Aku mengingat diriku yang penuh harapan, percaya pada cinta, dan yakin bahwa pernikahan akan menjadi tempat aman. Aku tidak menyangka bahwa rumah tangga justru akan menjadi tempat di mana aku paling sering merasa takut, tidak dihargai, dan sendirian. Suamiku dan ibunya tidak pernah memukulku secara fisik, tetapi mereka menghabisi hidupku dengan cara yang jauh lebih halus dan berbahaya. Mereka mengikis kepercayaan diriku, meruntuhkan harga diriku, dan membuatku meragukan nilai diriku sebagai manusia. Semua itu terjadi perlahan, sampai aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku menyadari bahwa luka yang aku alami tidak akan hilang begitu saja. Ada bekas yang tertinggal di hatiku. Ada trauma yang akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun aku juga menyadari bahwa aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, aku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Aku tidak lagi berharap pada perubahan orang lain. Aku berhenti menunggu suamiku menjadi sosok yang dulu aku kenal. Aku berhenti berharap ibu mertuaku akan menerima dan menghargai aku. Harapan-harapan itu hanya membuatku terjebak lebih lama. Aku memilih untuk memusatkan perhatian pada diriku sendiri. Aku mulai menerima bahwa tidak semua pernikahan adalah kisah bahagia. Tidak semua hubungan layak dipertahankan. Kadang, bertahan bukanlah tanda kekuatan, tetapi tanda bahwa seseorang terlalu takut untuk melepaskan. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi membebaskan. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Pernikahan tidak seharusnya membuat seseorang jatuh sakit, merasa tidak berharga, dan kehilangan kebahagiaan. Jika sebuah hubungan hanya memberi luka, maka itu bukan cinta, melainkan penjara. Penyesalan ini menjadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku belajar untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda bahaya demi menjaga perasaan orang lain. Aku belajar bahwa perasaan dan kesehatan mentalku sama pentingnya dengan siapapun. Aku belajar bahwa aku berhak untuk dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan baik. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku akan berjalan.
Aku tidak tahu apakah hidupku akan mudah setelah ini. Namun aku tahu satu hal, aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Aku tidak ingin lagi mengorbankan diriku demi orang-orang yang tidak peduli. Aku mulai menata hidupku perlahan. Tidak dengan langkah besar, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang melindungi diriku sendiri. Aku belajar mendengarkan perasaanku. Aku belajar mengatakan cukup, meskipun hanya di dalam hati. Aku juga mulai memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan diriku karena pernah terlalu polos, terlalu percaya, dan terlalu berharap. Aku memahami bahwa aku melakukan semua itu karena aku ingin bahagia. Dan keinginan untuk bahagia bukanlah kesalahan. Kini aku melihat diriku dengan lebih lembut. Aku tidak lagi menyebut diriku lemah. Aku adalah seseorang yang pernah bertahan terlalu lama dalam luka, dan itu membutuhkan kekuatan yang tidak kecil. Jika ada satu hal yang ingin aku sampaikan dari kisah hidupku, itu adalah peringatan bagi perempuan lain. Jangan mengabaikan tanda-tanda kecil hanya karena takut sendirian. Jangan bertahan dalam hubungan yang perlahan menghabisi dirimu. Jangan mengorbankan dirimu demi menjaga sesuatu yang tidak menjagamu. Aku menyesal telah menikah tanpa benar-benar mengenal siapa yang akan aku hadapi. Aku menyesal telah mengabaikan diriku sendiri terlalu lama. Namun penyesalan ini juga menjadi titik awal bagiku untuk memilih hidup yang lebih jujur. Aku mungkin tidak memiliki akhir bahagia seperti dalam cerita-cerita indah. Namun aku memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Aku memiliki kesadaran, keberanian kecil, dan keinginan untuk hidup lebih baik. Aku tidak lagi mengejar kebahagiaan yang sempurna. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa kehilangan diriku sendiri. Hidupku mungkin pernah dihabisi perlahan oleh orang-orang yang seharusnya menjagaku. Namun aku memilih untuk tidak membiarkan itu menjadi akhir ceritaku. Ini bukan akhir yang indah, tapi ini adalah akhir yang jujur. Dan dari kejujuran inilah, aku akan memulai hidupku kembali, sedikit demi sedikit, dengan caraku sendiri.